Pada kisah sejarah kali ini, saya akan mengupas kisah kerajaan Ottoman Turki pada tahun 1500-an, yang kala itu diperintah oleh Sultan Sulaiman yang dijuluki The Magnificent. Tapi kali ini yang akan saya bahas adalah Hurrem Sultan. Kisahnya sangat menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar saya tambah semangat untuk membuat kontennya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komen, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Langsung saja tidak banyak cakap, saya akan memulai kisahnya. Dari tahun 1520 sampai tahun 1566, Kekaisaran Ottoman diperintah oleh Sulaiman I yang mengklaim dirinya sebagai sultan terbesar dalam sejarah. Kehidupan Sulaiman mengalami perubahan signifikan pada tahun 1520. Pada bulan September tahun 1520, ayahnya meninggal secara tidak sengaja, dan dengan kematian ayahnya itu, membuat kehidupan Sulaiman menjadi berubah. Sulaiman dipanggil ke ibu kota untuk menggantikan ayahnya sebagai pewaris tahta Ottoman, dan dia memerintah kekaisaran sebagai seorang sultan penguasa kekaisaran Ottoman. Pada saat yang sama, dia bertemu dengan wanita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Adalah Alexandra Lisovka atau biasa dipanggil dengan nama Roxalana. Lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1504 di kota Rohatin di tanah Rutenia yang saat itu diduduki oleh Polandia atau sekarang disebut Ukraina. Dia adalah putri seorang pendeta ortodok Rutenian. Ayahnya bernama Havirilo Lisovki dan ibunya bernama Alexandra Lisovki. Bahasa ibunya adalah Rutenian, yang merupakan bahasa sehari-hari penduduk Ukraina. Alexandra digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, memiliki rambut bergelombang dan berwarna merah cerah. Matanya berwarna biru atau abu-abu dan mempunyai kulit putih pucat. Karena warna rambutnya yang kemerahan inilah, namanya disebut Rosa atau Roxalana. Dia mempunyai tubuh yang langsing dan tinggi. Tidak banyak data yang mengupas soal kehidupan masa kecil Hurrem, terlebih asal-usul kedua orang tuanya. Pada tahun 1520-an, Tatar Crimea, yaitu kelompok etnis Turki yang tinggal di Crimea, menculiknya dalam salah satu penggerebekan budak, di mana mereka sering beroperasi ke wilayah ini dan membawanya sebagai budak. Pertama-tama mereka menjualnya ke kota Kava di Crimea yang merupakan pusat utama perdagangan budak. Kemudian berpindah ke Konstantinopel. Di sini dia bertemu dengan teman lamanya dari desa yang bernama Maria. Dan untungnya mereka dikirim ke Istanbul ke harem Sulaiman. Kala itu usianya menginjak 16 tahun. Harem adalah bagian rumah terpisah yang diperuntukkan bagi para wanita. Kalau dalam kerajaan, harem adalah tempat berkumpul ibu suri, permaisuri, selir, keluarga kerajaan khususnya wanita, dayang dan pelayan wanita. Biasanya sebuah harem juga menampung anak yang masih belia dan perempuan-perempuan yang masih perawan. Pengertian harem sendiri menurut bahasa Arab adalah haram, di mana tempat ini tidak boleh dikunjungi oleh kaum lelaki selain raja yang empunya harem dan kasim. Selama masa kekaisaran Ottoman di Turki, peran harem adalah untuk mendidik calon istri keluarga kerajaan dan kaum bangsawan tinggi. Harem Kesultanan Ottoman yang dijuluki Seraglio di dunia barat dihuni lusinan perempuan, termasuk istri, ibu, anak-anak perempuan sultan, saudara perempuan sultan, kasim, dan budak yang bertugas memenuhi kebutuhan para penghuni. Topkapi Harem yang dioperasikan pada tahun 1299 hingga 1923 pada era Kekaisaran Ottoman juga menjadi ruang pertemuan pribadi sultan dengan keluarganya. Ada beberapa perempuan dari harem Ottoman yang memiliki peran politik yang sangat penting dalam sejarah kekaisaran. Mereka termasuk istri, ibu, dan saudari sultan yang didengar pendapatnya oleh penguasa.
Untuk alasan itu, beredar kabar konon pemerintahan Kekaisaran Ottoman dijalankan dari harem. Harem juga dilengkapi pasar, bazar, taman bermain, dapur, binatu, kolam mandi, dan sekolah. Tempat itu juga memiliki hierarki. Biasanya istri resmi dan saudara perempuan sultan yang menjadi pemimpin di sana. Di dalam harem ini, para wanita biasanya akan saling bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta seorang raja. Dengan mendapatkan kasih sayang dan cinta raja, maka kedudukan dia akan terangkat. Pada awalnya, Alexandra sangat bersedih dan sengsara menjalani kehidupan barunya. Tapi Nigar Kalfa, salah satu pemimpin utama harem, menjelaskan kepada Alexandra bahwa mereka semua datang sebagai budak. Dan jika Alexandra berperilaku dan melakukan apa yang diperintahkan, dia akan dipanggil sultan. Dan jika dia berhasil memenangkan hatinya dan memberinya seorang putra, di mana putranya itu akan memerintah dunia sebagai sultan. Datang ke istana Topkapi sebagai budak tidak membuatnya menjadi lemah. Dia mempunyai tekad akan menjadi wanita satu-satunya bagi Sultan Sulaiman. Pada suatu malam, ada perayaan besar untuk menghormati Raja Sulaiman. Banyak wanita, termasuk Alexandra, dipilih untuk menari untuknya atas perintah Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha adalah salah satu teman dan orang kepercayaan raja. Raja Sulaiman tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Alexandra selama keseluruhan tariannya yang begitu menggoda. Singkat cerita, sejak pertemuan pertama itu, Alexandra menjadi selir kesayangan Raja Sulaiman. Dan itu dia dapatkan hanya butuh beberapa bulan sejak hari dirinya bertemu dengan Sultan Sulaiman, dan kemudian menjadi pendamping terpenting di antara harem-harem lainnya. Selain memiliki wajah yang cantik, Alexandra mempunyai semangat yang kuat dan selalu berhasil menyenangkan hati Raja Sulaiman, sehingga berhasil membuat suasana menjadi penuh sukacita. Alexandra mempunyai sifat pembawaan yang ceria dengan sorot matanya yang selalu berbinar-binar, sehingga Raja Sulaiman memberinya nama Hurrem yang artinya adalah orang yang selalu ceria menurut bahasa Persia. Sejak Hurrem menjadi selir kesayangan raja, dia pindah keyakinan menjadi seorang muslim berkat bimbingan Raja Sulaiman. Setelah kedatangan Hurrem di istana Topkapi ini, memang membuat Raja Sulaiman yang berjuluk The Magnificent tidak bisa lepas darinya. Raja Sulaiman sangat mencintainya. Hal ini bisa dilihat dari puluhan puisi-puisi romantis yang ditulis oleh keduanya jika mereka sedang terpisah jarak, sewaktu Raja Sulaiman sedang jauh di medan perang. Puisi-puisi romantis ini sampai sekarang masih tersimpan di Museum Kerajaan Ottoman di Turki. Sikap perhatian dan ketulusan cinta Raja Sulaiman terhadap Hurrem inilah yang menimbulkan kecemburuan di antara selir. Dan bahkan Hurrem beberapa kali telah menghadapi percobaan pembunuhan. Haseki Mahidevran Sultan, yaitu ibu dari pewaris anak pertamanya Raja Sulaiman yang bernama Shehzade Mustafa atau Pangeran Mustafa, dan merupakan selir pertama Raja Sulaiman dari keturunan bangsawan, terbakar api cemburu. Dia takut kehilangan perhatian Raja Sulaiman. Segala upaya dia lakukan untuk menghalangi Hurrem menjadi wanita pujaan Raja Sulaiman. Mereka dikabarkan selalu bersaing dan melakukan banyak cara dan intrik dalam merebut hati sang sultan. Atas pertikaian ini, Valida Sultan, yaitu ibu Sultan Sulaiman, selalu menjadi penengah pertikaian mereka. Pada suatu hari, Haseki Mahidevran yang terbakar cemburu dan sangat membenci Hurrem melakukan penyerangan fisik kepada Hurrem, sehingga membuat Hurrem babak belur. Dan karena tindakannya ini, dia diusir dan diasingkan ke Manisa oleh Raja Sulaiman. Kedudukan Hurrem di istana Topkapi semakin kuat dan berpengaruh setelah dia melahirkan 6 anak, yaitu Putri Mihrimah, Selim II, Shehzade Bayezid, Shehzade Cihangir, Shehzade Mehmed, dan Shehzade Abdullah. Dan sebagai penerus ayahnya kelak adalah Selim II. Sebagai bukti cinta Sulaiman kepada Hurrem, akhirnya Sulaiman menikahi Hurrem. Karena sudah menikah,
Maka Hurrem pun bergelar Haseki Hurrem Sultan. Pernikahan ini banyak yang menentangnya, terutama ibunda Raja Sulaiman. Hal ini menyalahi adat kerajaan Ottoman Turki karena menikahi budak. Menurut adat tidak diperbolehkan. Ini merupakan pelanggaran tradisi panjang Utsmaniyah, dan ini adalah perubahan terbesar dalam sejarah tradisi Ottoman. Dengan kenaikan status yang cepat ini, banyak orang mulai percaya dan menggosipkannya bahwa dia pasti penyihir yang memantrai sultan, dan orang-orang pun mulai menyebarkan desas-desus tersebut. Ketika Sulaiman mendengar desas-desus itu, dia menghukum semua orang yang mengulangi kisah-kisah negatif tentang wanita yang dicintainya. Pada puncaknya, kini Hurrem diangkat menjadi Ratu Ottoman Turki dan mendampingi suaminya Sultan Sulaiman. Hurrem diangkat menjadi penasehat raja dan mempengaruhi urusan kerajaan dan hubungan luar negeri. Perempuan asal Rohaitin Polandia itu pun menulis surat langsung kepada Raja Polandia, Sigismund II Augustus. Atas upayanya ini, Kekaisaran Ottoman Turki memiliki hubungan damai dengan negara Polandia. Keduanya dipersatukan lewat aliansi Polandia-Ottoman. Hurrem juga dikenal ahli dalam politik internasional. Selain politik dan hubungan internasional, sebagai ratu, Hurrem juga turut andil dalam perkembangan kerajaan, terutama dalam bidang pembangunan. Dia pun terlibat dalam pembangunan di Mekah hingga Yerusalem. Ibunda dari Selim II ini memiliki yayasan amal, konsep dan modelnya seperti yang ada pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan permaisurinya Subaidah. Program-program kerjanya tidak terlepas dari amal sosial, sebagaimana disebutkan dalam salah satu sumber sejarah Ottoman. Semasa hidup, Hurrem membangun kompleks masjid di Istanbul yang dilengkapi dengan air mancur, rumah penampungan, sekolah, dan rumah sakit. Rumah sakit yang dibangun Hurrem bernama Rumah Sakit Haseki. Kabarnya, hingga saat ini rumah sakit tersebut masih digunakan. Hurrem juga mendirikan bangunan pemandian umum yang diberi nama The Haseki Hurrem Sultan Hamami untuk melayani masyarakat yang berada di Hagia Sophia. Di Yerusalem, dia mendirikan yayasan The Haseki Sultan Imaret pada tahun 1551 Masehi. Sebuah dapur umum yang beroperasi guna memberi makan orang miskin dan yang membutuhkan. Berbuat amal merupakan hal yang paling diutamakan pada masa Ottoman. Salah satu bentuk paling populer dari sedekah ketika itu adalah wakaf yang didirikan oleh orang-orang kaya, terutama anggota keluarga kekaisaran. Wakaf merupakan sumbangan properti mereka yang bermanfaat sebagai lembaga amal secara permanen. Hurrem membangun Haseki Sultan Imaret di Yerusalem karena kota itu merupakan kota suci seperti Mekah dan Madinah. Dia ingin memastikan bahwa setiap kota suci memiliki sebuah lembaga yang menampung masyarakat yang kelaparan. Hurrem memposisikan Haseki Sultan Imaret sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial. Pemberian makan pun dilakukan sesuai dengan hierarki sosial, dimulai dari bangsawan lokal, karyawan, kemudian orang miskin. Dalam mengatur yayasan amalnya, Hurrem dibantu oleh sekretaris kerajaan. Sekretaris kerajaan tersebut bernama Esther Handali yang sebelumnya menggantikan suaminya, yang juga sebagai sekretaris kepercayaannya. Meskipun ada hierarki sosial dalam Haseki, juga ada pelajaran bagaimana hidup tertib dalam budaya antrian. Seluruh masyarakat harus mengantri, baik itu tua, muda, wanita, laki-laki, maupun anak-anak. Di masa kejayaan Ottoman, Hurrem juga dikenal sebagai wanita di belakang Sulaiman yang mampu memajukan sektor pembangunan. Hurrem meninggal pada tanggal 18 April 1558 dalam usia 58 tahun karena penyakit yang tidak diketahui. Sultan Sulaiman menguburnya di sebuah makam pada komplek Masjid Raya Sulaiman. 8 tahun kemudian, Sulaiman wafat dan dimakamkan di komplek yang sama dengan istri tercintanya.
Itu tadi kisah sejarah yang saya kupas hari ini tentang Hurrem Sultan. Lain waktu akan saya bahas tentang anak-anak Sultan Sulaiman secara detail. Untuk itu, stay tune terus di channel saya ini untuk mendapatkan wawasan dan ilmu yang bermanfaat tentang sejarah dunia. Jika ada yang kurang dalam materi penyampaian saya dan ada yang perlu ditambahkan, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.